Ini tadi gimana Pak? Di sini. Nah, itu. Nah, maksudnya di sini terus gimana? Ya, sip. Udah, pasang lagi berarti. Jangan lupa nanti kalau pasang bosingnya. Ini ada bosing. Pas enggak, jangan udah. Udah pasang aja. Ya, sip. Izin Bang, ini kegiatannya apa aja di sini? Untuk kegiatan pelatihan ini. Iya. Otomotif ini. Nah, ini programnya kan ini apa namanya kan profesional. Dan jadi sebelumnya ini yang dasar-dasar gitu. Membekali teman-teman. Jadi ini berapa jumlah tenaga yang untuk saat dalam pembinaan ini? Begitu. Peserta ini ada 16. 16 ya. Gitu. Terdiri dari mana aja nih Bang, tenaga ini Bang? Dari Kobar sini aja, ada Kumai, Oh, ada di daerah desa Batu, Batu, ada di atas, ada Palima, desa ya Palima ya. kalau khususnya untuk mesin apa aja yang mereka perbaiki di sini? Ya untuk mesin yang kita pakai ini ada 4 unit. Ini Vario dari produk Honda, itu Mio dari Yamaha, yang sana Suzuki, ini sama Suzuki sama Shogun. Yang ini Smax. Oh, ini. Bang, selama ini dengan sudah pembinaan ini dari balai pelatihan ini sudah berapa banyak yang sudah dikeluarkan tenaga yang ahlinya gitu? Oh, yang ahli untuk pelatihan kemarin dari teman-teman ex pelatihan itu ada yang sudah sendiri dapat bengkel, ada yang masuk ke perusahaan, tapi tetap masih ada hubungan terus dengan teman-teman ex pelatihan itu. Kalau abang sebagai apa di sini? Ya, Kalau abang sebagai apa di sini? struktur otomotif ya. Instruktur otomotif ya. Bengkel ya. Kalau jumlah tenaga berapa jumlah? Jumlah ini aja. Ya. Kegiatan ini ada 16 peserta. Oh, 16 peserta ya. Iya. Bang, kalau kita melihat target untuk kegiatan pelatihan ini ada batas waktu enggak sehingga mereka bisa terukur sebagai mekanik yang handal? Iya, harusnya sih. Ada, tetap ada. Untuk kegiatan kita itu ada kurang lebih berapa? Antara 1,5 bulan sampai 2 bulanan. Jadi standarnya 1,5 bulan atau 2 bulan ya? Ya, antara itu. Oke, iya. Bang, kalau kita melihat dari tenaga ini, apa skill mereka? Apakah yang sudah lulus sekolah atau yang sudah putus sekolah atau memang dia pingin untuk mencari pengalaman atau bagaimana, Bang? Iya. Variasi, tapi kebanyakan mereka ini apa ya, udah ini nganggur. Oh, iya. Mau mencari pengalaman baru seperti itu. Rata-rata orang baru di jatuh di pendek. Oh ya, jadi mereka punya kreatif untuk kedepannya ya. Di saat mumpung mereka masih belum punya pekerjaan yang pasti ya. Iya. Jadi dengan ada kegiatan pembinaan ini mereka sangat terbantu ya. Iya. Itu. Oke. Bang sedikit Bang, bagaimana dengan pelatihan ini Abang selaku orang tenaga di sini? Saya sih juga baru pengalaman baru di bidang Oh, itu ya, baru ya. Iya, baru. Mungkin ada harapan-harapan kepada balai pembinaan ini. Harapan saya di balai pembinaan ini apa ya? Jadi bisa menimbulkan mekanik yang handal gitu ya. Iya. Bisa menurunkan ilmu lagi kepada yang lain gitu ya. Berbagi ilmu pada yang lain lah ini. Oke, siap Bang. Oke. Bang, sedikit boleh saya wawancara di sini. Bang, terkait dengan kegiatan ini, kegiatan apa ini, Bang? Izin Bang. Pelatihan ini pelatihan desain grafis.
sesuai yang dipanggil itu. Jadi ada 16, kurang lebih 16 orang untuk pelatihan mesin grafis. Kan pelatihannya kurang lebih 30 hari, 30 sampai 33 hari. Jadi biarkan teman-teman yang ikut pelatihan ini bisa mempunyai keahlian dalam bidang desain grafis untuk bisa diimplementasikan dalam dunia kerja maupun wirausaha mandiri nanti ke depannya seperti itu. Kalau kita melihat dari para pelatih tenaga kerja ini khususnya apakah orang yang putus sekolah atau yang sudah sekolah tidak mendalami pengalaman atau bagaimana kriterianya, Bang? Kriteria yang kemarin ada yang setelah lulus SMA mungkin nggak lanjut kuliah, ada yang masih mencari kerja juga, ada yang mungkin dari bekerja sudah nggak bekerja lagi, jadi dikasih kesempatan kita tambah ilmu di sini dalam hal bidang desain grafis. Jadi nanti ya kita kembali lagi supaya nanti ada tambahan ilmu supaya mereka percaya diri, misalkan daftar kerja atau mungkin wirausaha, mereka punya skill untuk mereka bisa bertahan lah. Jadi depannya seperti itu. Jadi untuk termasuk kelangsungan hidup ke depannya nanti ya. Karena kan mungkin kalau desain grafis itu kan kita trennya kan sekarang booming sekali, jadi harapannya mereka juga mengikuti pasar yang ada, jadi bisa terus berkembang. Jadi tidak menutup kemungkinan mereka tidak kalah bersaing dengan era globalisasi ya. Kurang lebih seperti itu. Pak, kalau kita melihat dari sini, ini setiap jam kerjanya apa ada waktu, batasan waktu atau memang setiap hari atau bagaimana Kalau targetnya? kita pelatihan ini dari hari Senin sampai hari Jumat ya, hari Sabtu kita break dulu. Karena memang teman-teman dikasih kesempatan untuk istirahat dari Sabtu Minggu, kemudian hari Senin sampai hari Jumat kita full lagi. Seperti itu, tiap hari. Selama 30 hari. Kalau jumlah peserta desain grafisnya berapa jumlahnya, Bang, peserta? Kurang lebih 16. 16 orang ya. Sedikit lagi, Bang, untuk tingkat keberhasilan yang setelah dikeluarkan dari sini sudah berapa banyak, Bang, untuk desain grafis ini? Sebenarnya kalau pelatihan kita ini bukan hanya desain grafis, yang sebelumnya ini bahkan kita ada pelatihan web design. Jadi kalau yang sekarang kita kan desain grafis, itu nanti bisa arahnya ke digital printing atau nanti yang kaitannya dengan web design grafis itu. Kemudian ada web design itu cenderung untuk membuat web, itu udah kita laksanakan sebelum kegiatan ini. Jadi teman-teman yang belajarnya peminatnya di web, belajarnya kemarin di web design. Kalau yang sekarang desain grafis saja. Oke. Izin, Bang, Abang sebagai apa di sini? Sebagai instruktur aja. Instruktur ya. Sebenarnya juga pegawai di Dinas Tenaga Kerja. Oke. Cuma instrukturnya untuk di balai latihan ini. Iya. Soalnya kita kan ada beberapa instruktur sesuai keahliannya masing-masing. Itu kan keahlian saya di bidang komputer, software ataupun hardware-nya. Jadi ketika ada pelatihan yang berkaitan dengan komputer, tanggung jawab saya. Nanti ada lagi pelatihan memasak atau bengkel, itu nanti sendiri lagi instrukturnya. Setiap orang punya spesialisasi sendiri-sendiri. Masing-masing ya, Bang. Beberapa pembinaan nih dari BLK. Ibu selaku kepala BLK ya untuk ini. Saya lihat ada satu desain grafis, satu secara teknis mekanik ya. Nah, Bu, selama ini dengan pembinaan ini apa sih yang menjadi kendalanya dulu, Bu? Kalau kendalanya sih sebenarnya peralatan mereka untuk melatih. Oh, peralatan mereka. Ya, karena sebagian ini kan ada bantuan dari Kementerian Tenaga Kerja, ada yang dari pemerintah daerah seperti itu. Saat ini, Bu, kalau kita melihat dari tenaga ini mereka untuk kesejahteraannya tuh dari mana nantinya gitu di saat pelatihan? Maksudnya Kesejahteraan mereka artinya ada makannya atau bagaimana? Kira-kira bagaimana ini? kalau mereka selama di pelatihan ini ada dianggarkan untuk mereka untuk makan siang segala macam ada dari Jadi kebutuhan mereka sehari-hari di samping untuk bekerja sebagai penambah ilmu dia, tapi mereka juga difasilitasi dengan makannya ada gitu ya artinya. Mereka ini pulang atau hanya
Oh pulang ya. Usahakan non boarding Oh, dari jam berapa mulai kerja dia? dari jam 8 sampai jam 2. Nah, kalau kita melihat targetnya, deh, usia untuk belajar ini targetnya usia berapa, Bu? Dari umur 18 sampai 45 masa produktif. Oh, 18 sampai 45 ya. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Nah, sudah ya. Hari ini saya berada di posisi Balai Latihan Tenaga Kerja yang mana kita melihat ada beberapa pekerjaan yang sudah dilaksanakan dalam pembinaan ini baik secara mekanik, teknis yang kita liput di sini maupun desain grafis. Inilah hasil liputan kita di Balai Tenaga Kerja Kabupaten Kota Waringin Barat. Terima kasih. Oke, makasih Bu. Iya, Maklum Bu, manual izin orang sendiri-sendiri. Ya, pada intinya bagaimana untuk mengatasi sistem tenaga kerja ke depannya nanti? Ya, terima kasih. Jadi kita punya strategi ke depan terkait dengan untuk mengatasi tingkat pengangguran terbuka. Ada beberapa hal yang memang kita mau lakukan ke depannya. Yang pertama, setelah kita latih tenaga kerja kita ini, kita akan pastikan ada perusahaan-perusahaan yang bersedia menjadi tempat magang. Jadi sistem permagangan itu kita akan fokuskan nanti, prioritaskan agar setelah mereka dilatih, mereka juga dimagangkan, sehingga ya betul-betul mereka masuk ke dunia kerja. Nah, kalau nanti tempat mereka magang nanti merasa cocok dan menerima mereka menjadi tenaga kerja, lebih bagus lagi. Yang kedua, strategi kita bagaimana nanti kita terutama di Balai Latihan Kerja mempunyai workshop. Workshop ini adalah sebagai sarana mereka untuk bekerja. Jadi workshop kita buka workshop nanti sehingga nanti seluruh alumni pelatihan kita bisa bekerja sementara di situ. Mereka mempunyai pendapatan, kemudian karena kita punya workshop yang baik itu perbengkelan, menjahit dan lain sebagainya, sehingga alumni pelatihan kita bisa langsung praktek di situ sebagai sarana mereka untuk praktek. Nah, dan ada keuntungannya juga karena dari workshop itu nanti kita mendapat pendapatan asli daerah dengan ketentuan retribusi pemakaian kekayaan daerah. Jadi di samping menyerap tenaga kerja bagi masyarakat yang awam bisa menjadi handal malah, Ya. tapi di sisi lain bisa meningkatkan pendapatan asli di daerah dari sektor perbengkelan itu sendiri gitu lah. Ya, karena Maupun kita ada peraturan daerah tentang pemakaian kekayaan daerah, sehingga nanti kita ya paling tidak ada tarif-tarif yang dibuat di dalam aturan itu terhadap pemakaian kekayaan daerah yang ada di workshop tersebut. Oke, Bang. Ya, makasih. Ada beberapa hal yang selama ini termasuk viral ya di medsos maupun media-media elektronik, termasuk juga di media online terkait dengan Omnibus Law. Ya. Yang namanya Omnibus Law itu apa sih, Pak? Memang harus banyak belajar dan membaca ini kalau kita Omnibus Law itu kan sebenarnya undang-undang yang dibuat dari beberapa ketentuan gitu, ada beberapa klaster. Nah, yang kami pahami itu sebenarnya di klaster ketenagakerjaan. Jadi di klaster ketenagakerjaan itu adalah terkait dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Sebenarnya ketenagakerjaan itu sudah diatur di Undang-Undang Nomor 13 itu, tetapi dalam Undang-Undang Omnibus Law itu dipertegas kembali. Ada beberapa hal yang memang dirubah dan ditambah dalam Undang-Undang 13 itu. Dan terkait yang viral itu sebenarnya hampir nggak ada di ketentuan Undang-Undang Nomor 13 2003 itu yang memang betul-betul merugikan tenaga kerja. Contohnya kayak semacam pesangon. Pesangon kan di Undang-Undang 13 kan sudah diatur. Tetapi karena dia dalam Undang-Undang Omnibus Law itu ada pengurangan terhadap tenaga kerja yang memiliki masa kerja tertentu, sehingga yang dulunya 32 kali menjadi ya 19 plus 9 kali, tak salah itu. Jadi ada penurunan itu yang memang dirasa oleh tenaga kerja mungkin tidak adil, tapi itu sebenarnya
posisinya kan belum diatur dalam peraturan pemerintahnya. Oke, kalau kita berbicara itu berarti terkait dengan pasal demi pasal ya, Bang. Artinya apa yang Bapak uraikan. Nah, tapi sebaliknya di sini juga warga masyarakat juga ingin tahu, Bang, terkait dengan outsourcing. Apa sih intinya outsourcing itu, Bang? Outsourcing ini kan sebenarnya tenaga kerja antar waktu tertentu gitu. Artinya memang waktu tertentu dia dibutuhkan dan dia menggunakan perjanjian waktu tertentu, sehingga memang pada saat dulu outsourcing itu kan kayaknya tidak terlalu dijamin kalau dulu, baik itu pesangon lain sebagainya. Tetapi dalam Undang-Undang Cipta Kerja, outsourcing ini kan sama halnya dengan tenaga kerja yang lain, cuma yang diprotes orang karena dia tidak ada batas waktunya. Batas waktu itu tidak ada, tapi sebenarnya selama dia dibutuhkan oleh perusahaan itu untuk hal tertentu, kalau tidak tertentu tidak bisa juga, ada aturannya. Oke, kalau kita berbicara tentang outsourcing ya, untuk Kota Waringin Barat ini kan ada beberapa perusahaan yang saat ini juga masih ada aktivitasnya ya. Nah, untuk outsourcingnya apakah memang sudah berjalan atau memang masih setengah-setengah itu? Perusahaan-perusahaan yang memberikan pekerjaan yang kepada orang lain banyak juga di sini. Jadi outsourcing dia menggunakan perusahaan lain untuk melakukan tugasnya. Tapi untuk perusahaan-perusahaan itu hanya perusahaan tertentu aja, tidak semua perusahaan. Apakah outsourcing itu termasuk pelayanan kepada pihak ketiganya, Bang, gitu, Bang? Atau bagaimana, Bang? Artinya salah satu perusahaan induk ya untuk mempekerjakan kepada tenaga kerjanya tapi digunakan perusahaan lain sehingga ada kemitraan. Ya. Apakah itu semacam outsourcing gitu, Bang? Ya, semacam itu. Oh, tapi semacam dia itu. tertentu aja pekerjaannya. Oh, Tidak semua di outsourcing, tidak semua ya. tidak semua. Jadi ada beberapa pekerjaan yang memang layak untuk di outsourcing Ya. dan layak untuk tidak di outsourcing gitu ya, Bang. Oke, Bang, selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, harapannya apa, Bang, kepada warga masyarakat Kota Waringin Barat? Harapan kami terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja memang lebih bagusnya dibaca dulu. Baca dulu ketentuan-ketentuan di klaster ketenagakerjaan. Bila ada hal-hal itu yang memang betul-betul dirasakan merugikan, itu kan bisa diusulkan dalam peraturan pelaksananya. Peraturan pemerintah kan masih digodok nih. Sehingga paling tidak ada komunikasi ataupun sosialisasi dalam rangka penyusunan peraturan turunannya. Kalau kita sudah paham betul, baru kita bisa menyampaikan protes kita gitu. Kalau kita belum paham, saya juga banyak yang tidak paham gitu aturan ini, sehingga posisinya tidak berani menyampaikan ini setuju tidak setuju, protes segala macam kan kita tidak paham. Kita harus betul-betul paham dulu baru kita bisa bicara terkait dengan itu. Oke, Bang, demikian wawancara kami sekilas kepada Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Kota Waringin Barat, Bapak Insinyur Happy Kamis.